Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Handayani dengan NIM 22010110200. Terkait dengan tugas UAS yang diberikan untuk mata kuliah e-commerce bisnis oleh Bapak Farid Ariski, saya mengangkat salah satu usaha keluarga kami, yaitu coffee, food, dan minuman. Kafe kami bernama Warung Teduh Qatar. Latar belakang perusahaan, Warung Teduh Qatar merupakan usaha yang bergerak di bidang kopi, food, and beverage. WTK memiliki tempat suasana yang hangat di mana pengunjung dapat menikmati berbagai macam kopi berkualitas sambil menikmati suasana yang menyenangkan. Menu makanannya juga beragam, tidak hanya menu kopi, non kopi pun juga ada. Kafe ini tidak hanya tempat untuk menikmati kopi berkualitas, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial dan budaya di lingkungan sekitar rumah kami. Pengunjungnya lebih menyukai suasana tempat dengan interior-interior yang lucu dan menarik sehingga membuat suasana yang nyaman dan menikmati secangkir kopi dengan fasilitas yang mendukung seperti WiFi yang cepat, ada stop kontak yang banyak, dan suasana yang tenang, dengan kolam ikan yang dipadu-padankan dengan suara gemericik air. Alamatnya berada di Jalan Abu Surin 3 nomor 7 Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Untuk strategi kolaborasinya, untuk target pasarnya, pecinta kopi, remaja, warga sekitar, yang menjadikan wadah tempat berkumpul, konsumen online, anak-anak sebagai media edukasi dalam keragaman jenis kopi atau media tanam sayur serta buah yang berada di belakang eh, kedai kami. Nah, itu sebetulnya untuk tanaman sayur itu bekerja sama dengan ibu-ibu PKK di lingkungan kami yang biasa disebut adalah PKWT. Itu em, ada beragam macam sayuran yang ditanam oleh ibu-ibu PKK wilayah sekitar. Untuk strategi promosinya, promo kolaborasi platform, diskon grand opening, online, cashback, atau voucher platform. Atau bisa juga kita gratis ongkir untuk wilayah yang tidak terlalu jauh dengan lokasi kami. eh, Banding atau flash sale, paket hemat pelajar, atau yang kita berikan flash sale untuk off-peak hour, loyalty program digital juga mungkin akan kami pertimbangkan untuk sebagai strategi promosi kedai kami. Strategi produknya tidak hanya kopi yang berkualitas, kami juga ada menu lainnya seperti camilan, eh, roti bakar, hamburg, kentang goreng, pisang pisang goreng yang kita padukan dengan cinnamon. eh Menu makanan beratnya juga seperti chicken katsu, yakimeshi. Yakimeshi itu kayak nasi goreng Jepang tapi yang lebih agak manis dan telurnya lebih ke setengah matang. Sapi lada hitam atau menu-menu yang lainnya. Paket kopi dan snack itu akan kita menjadikan salah satu pilihan. Rice bowl yang ingin makannya ingin mendapatkan lebih cepat. Terus mungkin kita juga bisa ada kopi literan, ada cold brew, botolan, ada kopi yang kemasan juga. Untuk strategi target pasarannya adalah segmen pekerja kantoran. Kebetulan lokasi kami itu di belakang Lotte Mart Fatmawati. Ada beberapa karyawan yang eh, kesulitan untuk mencari makanan atau ingin menikmati kopi. Mereka hanya tinggal ke belakang dari Lotte Mart Fatmawati. Itu bisa ada menu paket, ada praktis dan cepat kirim. Untuk pelajar, kita juga akan ada harga hemat dan promo. Untuk family bisa paket gathering, paket keluarga sharing, konsumen online juga kemasan eksklusif, dan review yang positif. Hmm, Nah, kebetulan lokasi kedai kami itu berada di perumahan di wilayah Gandaria Selatan, di mana eh, menjadi salah satu
tempat favorit untuk berkumpul, untuk mendiskusikan mengenai, kegiatan-kegiatan wilayah, mengenai, hal-hal yang, harus dibicarakan secara membutuhkan tempat yang cukup luas. Kedai kami itu kira-kira bisa menampung hingga 50 orang, bersama-sama. Bisa juga ada kegiatan nonton bareng atau komunitas, Jackmania atau, bapak eh, kegiatan kelurahan, RT, RW, dan lain-lain. Untuk strategi digital marketingnya itu adalah, eee, tampilan tokonya itu ada foto produk, kolaborasi dengan influencer, dengan food vlogger, media sosial terintegrasinya ada Instagram, kita buat deskripsi menu menarik, foto-foto, review platform, konten pembuatan kopi, fast respon untuk cek pelanggan, media sosial, join-join event pertandingan yang melibatkan banyak instansi. Kemarin kami, ikut, join dalam, kompetisi futsal antar sekolah SMA, sebagai, pendukung untuk, kegiatan dan mensupport, minuman yang kami berikan atas kegiatan tersebut. Gambaran pasarnya itu Warung Teduh telah beroperasi selama 1 tahun menunjukkan perkembangan positif dari sisi penjualan maupun jumlah pelanggan. Berikut data penjualan kami untuk Januari, total penjualannya sekitar 15 juta, Februari, nah alhamdulillah naik, 5 juta dengan persentase plus, naik 33,33%. Untuk Maret itu ada penurunan karena ketika itu di tahun 2025 adalah Maret mulai, memasuki, puasa, sehingga omset kami menurun 15%. Nah, setelah lebaran di bulan April itu kita ada kenaikan, 29,14%. Untuk tren perkembangan pasarnya, saat saat ini kami masih cenderung ke offline. Jadi rencana kami ingin, mengembangkan sayap untuk digital marketingnya seperti e-commerce, eee, e-commerce e-commerce bisnisnya, di, online seperti, mmm Eee karena kan, beberapa, orang yang di wilayah kami ada yang, eee, sungkan untuk keluar rumah, sungkan untuk, eee, apa ya, bersama-sama di dalam, eee, keramaian itu, mereka lebih senang menikmatinya di dalam kamar. Nah, di area, kedai juga banyak, terdapat, eee, kos-kos, pekerja yang ingin menikmati kopi di dalam kamarnya saja. Itu pun kami, mmm, memberikan, fasilitas untuk antar gratis. Saat ini, kami belum join ke platform, online seperti GoFood, eee Grab dan lain-lain, rencana setelah tahun ini setelah lebaran mungkin kita akan mengembangkan sayap untuk yang online, terfokus di online. Nah, strategi pemasarannya itu pengembangan produknya dalam proses pembuatan ini kita, untuk mengembangkan, produksi, kita juga sebaiknya menginovasi beberapa menu makanan dan minuman terbaru dengan menggabungkan cita rasa tradisional dimodifikasi dengan rasa internasional. Seperti mungkin kita akan buat lasanya rasa rendang mungkin, terus sate lilit, dengan dalamnya mozzarella atau bisa juga ayam crispy namun, apa, kita lumurkan seperti, recheese dengan, di-stuff atau dibakar supaya ada aroma smoky-smoky. Itu juga kita rencana mau membuat wedangan jahe latte atau soda asam Jawa Mojito.
namun, saat ini masih eee, tahap apa ya namanya, peracikan yang baik sehingga menghasilkan rasa yang dapat diminati oleh, beragam, kalangan. Kegiatan promosi selanjutnya adalah, melalui Instagram, TikTok secara efektif dengan konten yang menarik, menyediakan paket untuk event khusus, mengadakan event, musik akustik, itu biasanya kita lakukan di weekend, di hari Sabtu atau hari Minggu. Pengembangan wilayah pemasaran, bekerja sama dengan komunitas atau instansi yang lebih luas menyediakan booth atau coffee corner, pada kegiatan di luar kafe. Strategi penetapan harga itu menawarkan beberapa tingkatan harga sesuai dengan produk, harga yang terjangkau. Untuk event-event khusus WTK juga menyediakan harga khusus untuk kapasitas di atas 10 orang. Nah, untuk rencana pengembangan produksi, strategi dan tahapan rencana pengembangan produksi, karena di beberapa, eee karena di sekitar lingkungan kita ada beberapa, sekolah yang, kesulitan mungkin untuk mencari kegiatan edukasi di luar. Nah, rencana kami mau membuka untuk paket kegiatan edukasi sekolah-sekolah baik dari TK, SD, ataupun SMP. Nanti kita mau, menambahkan varian seperti pizza atau burger atau minuman, kegiatan edukasi dengan sekolah, anak-anak bisa, membuat pizzanya sendiri, membuat burgernya sendiri dengan, alat-alat yang akan kami sediakan. Atau bisa juga mengadakan event edukasi untuk TK, PAUD setempat dalam proses pembuatan makanan dan minuman, kolaborasi dengan platform e-commerce. Rencana pengembangan usahanya itu menggunakan strategi produksi, organisasi, dan SDM, strategi marketing dan keuangan dengan mengikuti lomba untuk koki, barista agar dapat menghasilkan produk yang menarik dan inovatif. Kemudian menunjuk beberapa kepala produksi untuk dapat meningkatkan skill semua staf, lalu memperbanyak promosi digital, seperti bekerja sama dengan food influencer, membuat video promosi semenarik mungkin, mengadakan event khusus, atau memberikan, diskon. Dalam strategi keuangan, biaya produksi harus rutin melakukan evaluasi terhadap biaya bahan baku dan efisien penggunaan alat produksi. Kemudian menyusun laporan keuangan untuk menjaga ketersediaan operasional dan meminimalkan piutang. Ya. Untuk pemanfaatan teknologinya, pemasaran kita menggunakan media sosial yang pasti lebih mudah dan harganya lebih, reasonable dan bekerja sama dengan sekolah sebagai media kunjungan edukasi. Untuk produksi kita menggunakan software untuk mmm, stok bahan baku, mencatat menggunakan bahan dan pemantauan stok secara real time, dan memberikan notifikasi saat bahan, itu telah habis. Nah, keuangan kita menggunakan aplikasi buku digital seperti buku warung untuk mencatat semua transaksi pemasukan dan pengeluaran secara otomatis, sehingga memudahkan kami untuk menganalisis, berapa yang sudah kita keluarkan dan berapa yang, akan rencana kita pergunakan. Sehingga kita bisa me-manage, untuk, kegiatan-kegiatan selanjutnya, dari, eee, a keuangan tersebut. Nah, pengembangan produksinya itu melalui media sosial, tim akan memantau tren kopi terbaru dan dapat mengevaluasi respon pelanggan terhadap produk yang kita keluarkan dengan pesaing. Distribusi bekerja sama dengan platform layanan online seperti Gojek, Grab, dan ShopeeFood. SDM, evaluasi kinerja dapat dilakukan dengan formulir online yang menilai aspek seperti disiplin, pelayanan, kemampuan kerjasama, produktivitas, hasilnya dapat sebagai dasar pemberian insentif. Apalagi kalau sudah online itu kita dengan mudah
melihat komentar-komentar yang akan muncul di, platform kedai kami. Terima kasih, eee eee, sekian yang dapat saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.